Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu makhfudatil asma'i. Ai hada babu makhfudatil asma'i. Bermula ini itu bab menerangkan tentang makhfudatil asma. Isim-isim yang dibaca jer. Babu makhfudatil asma'i. Ai hadza babu makhfudatil asma'i. Al makhfudatu bermula isim-isim yang dibaca khofat. Salah satun itu ada 3. Makhfudun yaitu isim yang dibaca khofat bil harfi dengan huruf. Wa makhfudun dan isim yang dibaca khofat bil ido udah diartiin kitabnya, jangan nulis surat mulu. Bil idofati dengan idofah. Wa tabiun dan isim yang mengikuti bil lil makhfudi terhadap isim-isim yang dibaca khofat. Babun bermula lafadz babun. Khobarun itu sebagai khobar. Limu betadain bagi mubtada. Mahdufin yang dibuang. Taqdiruhu bermula pentakdirannya mubtada mahduf. Hada babu itu lafadz hada babu. Hada bermula ini babu makhfudatil asma'i seperti itu. Wa taqaddama dan telah lalu apa i'rabuhu apa pengi'rabannya lafadz babun. Jadi semua di awali bab itu pasti ada penjelasan khobarun li mubtadain mahdufin takdiruhu, pasti ada seperti itu. Oleh sebab itu taqaddama i'rabuhu. Wa babu mudhofun dan bermula lafadz babu. Mudhofun itu sebagai mudhof. Asalnya babun, ya kan? Jadi karena diidofahkan tanwinnya dihilangkan. Wa makhfudatin dan bermula lafadz makhfudatin. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Majrurun yang dibaca jar. Bil kasroti dengan kasroh. Wa makhfudatin dan bermula lafadz makhfudatin itu mudhofun itu sebagai mudhof. Nah, jadi jangan kita jangan sampai salah pengertian bahwasanya khofdu, ya kan, dengan jarru, ya, majrur sama mahfud, ya kan, itu sama ya, cuman beda istilah saja. Kalau khofat itu dari istilah siapa? Kufah. Kalau jer itu dari Basro, ya kan. Kalau Kufah itu Imam Kisai. Kalau misalkan Basro itu Imam Sibawe. Jadi ini perbedaan istilah saja. Wal asma'i dan bermula
lafat al asma'i mudhofun ilaihi itu menjadi mudhof ilaih, majrurun yang dibaca jar, bil kasroti dengan kasroh, az-zahirati yang nampak. Al-mahfudatu bermula isim-isim yang dibaca khofat, ya. Bermula lafat al-mahfudat, mubtadaun itu sebagai mubtada, marfu'un yang dibaca rofa, bil ibtidai sebab amil ibtida. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rafa'nya mubtada, ad-dhammatu itu dhammah, az-zahiratu yang nampak. Karena al-mahfudatu di sini sebagai apa? Jamak muannas salim. Wa salasatun dan bermula salasatun, khobarun itu sebagai khobar, marfu'un yang dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofa'nya khobar marfu, ad-dhammatu itu dhammah, az-zahiratu yang nampak. Mahfudun bermula lafat mahfudun, badalun itu sebagai badal, min salah satun dari lafat salah satun. Badalun itu badal, mufassilun yang memperinci, min mujmalin dari sesuatu yang mujmal. Berarti ketika badal mufassil min mujmal itu disebut namanya badal ba'du minal kulli. Wa badalul marfu'i dan bermula badal badalnya lafat yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Nah, dengan cara apa sebuah isim itu bisa dikhofatkan, ya, bisa dibaca jer. Dengan cara apa, ya kan ya? Di sini disebutkan dengan tiga cara. Yang pertama bil harfi. Bermula lafat bil harfi itu jarun wa majrurun, itu jar majrur. Muta'alliqun yang berta'aluk. Bimakhfudin dengan lafat bimakhfudun, ya, dengan lafat makhfudun. Nah, ini huruf jarnya memiliki ta'alluq, ya, penghubung dari mahfudun. Ya. Mahfudun di sini menjadi muta'allaq yang dihubungkan. Bisa menjadi muta'allaq karena berupa isim sifat. Ya, biasanya kan fi'il. Nah, selain fi'il juga bisa. Cuman ada ketentuannya. Wa mahfudun dan isim yang dibaca khofat. Bermula lafat wa mahfudun ma'tufun itu diatofkan ala mahfudun atas lafat mahfudun. Al-awwalu yang pertama. Wal ma'tufu dan bermula ma'tuf isim yang diatofkan
alal marfu'i atas lafat yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Nah, yang kedua itu dengan apa? Dengan bil idofati, dengan idofa. Setelah dengan huruf, kedua dengan idofa. Bermula lafat bil idofati jarun wa majrurun itu jar majrur. Muta'alliqun yang bertaluk bi mahfudun dengan lafat mahfudun. Kalladzi seperti apa? Mahfudun qablahu yang sebelum alladzi. Watabiun. Nah, ini yang ketiga. Watabiun dan isim yang mengikuti. Bermula lafat tabiun, ma'tufun itu diatofkan ala mahfudun atas lafat mahfudun al awalu yang pertama, aidon hale juga. Nah, seperti kita sering bertemu dengan lafat aidon ya kan ya. Aidon itu kalau kita i'robi itu biasanya menjadi hal. Apakah bisa menjadi selain hal? Ya, bisa, ya kan? Wal ma'tufu dan bermula isim yang diatofkan alal marfu'i atas isim yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Mengikuti terhadap apa? Lil mahfudi terhadap isim yang dibaca khofat. Bermula lafat lil mahfudi jarun wa majrurun itu sebagai jar majrur. Muta'alliqun yang berta'aluk bitabiun dengan lafat tabiun. Nah, tabiun juga itu sebagai muta'allaq. Ya, karena apa? Karena berupa isim sifat, ya kan? Segotnya isim fa'il. Nah, ini kita jelaskan babu mahfudotil asma'i, ya, mahfudotil asma itu ini al mahfudotu, ya kan, salah satun. Ini yang pertama bil harfi, yang kedua ini dengan bil yang ketiga tabiun lil mahfudi, ya. Isim ya, itu bisa dibaca khofat atau bisa dibaca jer, itu dengan 3 cara. Jer, ngerti jer kan? Ya kan? Jer itu khusus masuk kepada isim. Karena apa? Tanda-tandanya isim itu salah satunya dibaca jer, ya. Nah, pengejerannya itu ada, kalau di sini ada 3 macam. Yang pertama itu dengan huruf. Berarti huruf apa? Huruf
huruf jer. Terus huruf kosam, ya kan? Kalau idofa ini dengan pengidofahan yang ketiga itu dengan tabe lil mahfud. Jadi tabe itu di marfuatil asma, mansubatil asma, mahfudotil asma itu ada semua. Yakni menghendaki siapa musannif annal majrurati. Nah, itu kemasukan anna, ya. Jadi al majrurati itu dibaca nasab karena amalnya anna itu tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah, anna di sini bisa beramal tansibul isma wa tarfaul khobar, tidak seperti lali nafil jinsi yang membutuhkan syarat. Paham ya? Sesungguhnya isim-isim yang dibaca jerno kan ada bahasa mahfudotin, ada majrurotin, ada al mahfudoti, ada al majrurati. Minal asma'i, dari isim-isim, salah satu aqsamin itu ada 3 bagian. Majrurun yaitu dijerkan, bil harfi dengan huruf. PC-nya dipakai al. PC-nya dipakai. Ini siapa yang nggak pakai pecinya itu? Pakai pecinya. Kamu. Nah, iya. Mana tadi? Ya, bil harfi. Wa huwa hale bermula al majruru bil harfi. Al aslu itu sebagai asal. Al aslu itu sebagai asal. Apa sih? Hah? Geseran nih, geseran biar kelihatan kalau dia tidur. Maghrib tidur. Makanya sambil makan seblak no, biar nggak ngantuk no. Pedes. Falidzalika, maka karena itu majrurun bil harfi wa huwal aslu, qaddama, mendahului siapa musannif hu pada majrurun bil harfi. Nah, di sini dikasih tahu apa asal, ya kan? Asal isim yang dibaca khofat atau isim yang dibaca jer itu asalnya dengan huruf jer, ya. Jadi penyusunan lafadz bil harfi wa mahfudun bil idofati wa tabiun lil mahfudi itu ada alasannya. Alasannya di sini diterangkan bahwasanya bil harfi ini menjadi asal, ya. Berarti asal itu pokok utama, ya kan ya. Wa majrurun, dan isim yang dibaca jer bil idofati dengan idofah. Nah, ala ra'yin, atas satu pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya yang asal itu adalah jer dengan
Idofa itu atas satu pendapatnya siapa, ya kan? Nah, kita lihat di pinggirnya itu qauluhu ala ra'yin, ya kan? Ailil akhfashi, terhadap apa? Imam Akhfash. Ya, menurut Imam Akhfash itu yang menjadi asal adalah majrurun bil idofa, ya, seperti ini. Jadi di dalam apa, nggak hanya di dalam hukum agama, ya kan, di dalam hukum alat pun banyak perbedaan pendapat, ya, banyak perbedaan istilah. Sampai jadi ada tuh nadoman, ya, nadoman nahu, nadoman ilmu nahu pertama kali dibuat nadom itu nama kitabnya adalah Mulhatul I'rob. Jadi asalnya, ya, huruf-huruf jer, ya, misalkan di kitab A ini huruf jernya ada 3, di kitab B itu huruf jernya ada 5, di kitab C itu huruf jernya ada 1 atau 2 apa berapa, kemudian itu dikumpulkan, ya, yang mengumpulkan itu adalah kitab Mulhatul I'rob, ya. Jadi Mulhatul I'rob itu bednya itu ada 370 kali, ya, 330 bed, 370 bed. Beda jauh kan sama Alfiyah Ibnu Malik, ya kan? Tetapi dari segi kerumitannya itu lebih rumit Mulhatul I'rob. Kenapa dikatakan rumit? Karena banyak sekali lafadz yang sama, ya. Banyak sekali lafadz yang sama, ya. Mungkin dari sini juga ada alasan-alasan kenapa Imam Akhfash itu mengatakan yang menjadi asal itu adalah majrurun bil idofa, ya. Jadi perbedaan pendapat di kitab ini semua ada dasarnya, ada penjelasannya. Mungkin kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain itu ada penjelasannya. Biasanya kalau yang alasannya ditulis perinci itu maksudnya imam ini kurang berpendapat ini, berpendapat ini gitu. Itu biasanya di kitab nahwu itu di Qatrun Nada, ya, atau di hasyahnya Qatrun Nada itu banyak banget alasan-alasan gitu kan, ya. Alasan-alasan perbedaan pendapat. Kalau di Sobban, ya, di hasyah Sobban itu lebih banyak secara global. Jadi menangkap ilmu nahwu itu dari segi menjabarkan Alfiyah Ibnu Malik itu dari segi ilmu nahwunya, terus dari sorobnya, dari manteknya, dari balagohnya, dari bayan. Makanya Jauharul Maknun, ya, itu syarahnya, ya kan, lebih sering menukilnya dari mana? Menukil dari kitab Sobban. Padahal kitab Sobban itu adalah kitab nahwu, ya. Sobban itu kitab nahwu, tapi kitab Balago, sarahnya Balago, Jauhar Maknun, sarahnya Jauhar Maknun itu lebih sering menukil dari kitab Sobban. Gitu. Kalau punya duit beli, gitu, ya. Kalau punya duit. Jadi kita untuk memperdalam wawasan, untuk memperdalam penjabaran yang ada di kitab Kafrawi ini, ya kan, ya, itu kita buka kitab-kitab yang lain. Jadi sebelum kita buka kitab-kitab yang lain, kita hendaknya memahami yang ada di Kafrawi terlebih dahulu. Setelah sudah difahami, nanti pasti kita timbul yang namanya pertanyaan, ya kan? Pertanyaan pada diri kita sendiri. Menjawabnya dengan apa, ya? Dengan kita membaca kitab yang lain. Jadi sebelum kita bertanya kepada orang yang bisa, semaksimal mungkin kita mencari kitab atau mencari jawaban di kitab terlebih
dahulu. Kenapa seperti itu? Karena itu untuk melatih ya daya berpikir kita. Was-shahihu, dan bermula pendapat yang sahih, annal jarro, sesungguhnya jer, bil ismi, itu dengan isim, al mudhofi, yang diidofahkan. Wa majrurun, dan bermula isim yang dibaca jer, bit tabi'iyati, dengan isim yang bangsa mengikuti, ala qaulin, itu atas satu pendapat. Warrojihu, dan bermula pendapat yang rojeh, yang lebih unggul, annal jarro, pada sesungguhnya jer, bima, dengan sesuatu, jarro, yang mengejarkan, apa ma, al matsbu'a, pada isim-isim yang mengikuti, illa fil badali, kecuali di dalam badal. Fa'amiluhu, maka bermula amilnya badal, muqaddaratun, itu dikira-kirakan, nadhirul awali, itu sama seperti yang awal. Waqad bayyana, dan betul-betul telah menjelaskan siapa musannif, al awwalina, pada pembahasan yang bangsa awal, minha, dari at-tabaiyah. Faqala, maka berkata siapa musannif, fa'amma, maka bermula lafat fa'amma, al-fa'u, bermula fa, fa'ul fasihati, itu sebagai fa fasihah. Amma, bermula lafat amma, Aska, diartiin. Amma, bermula lafat amma, harfu syartin, itu huruf syarat, wa tafsilin, dan huruf tafsil. Nah, itu juga diingat-ingat, amma itu kan berulang-ulang, fa amma itu kan berulang-ulang dijelaskan ya, disebutkan juga, dijelaskan juga. Amma di sini harfu syartin wa tafsilin, jadi harus diingat-ingat. Al-mahfudu, bermula lafat al-mahfudu, mubtadaun, itu sebagai mubtada. Marfu'un, yang dibaca rofa, bil ibtidai, dengan amil ibtida. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofa'nya al-mahfud, ad-dhammatu, itu dhammah, ad-dhahiratu, yang nampak. Nah, kita juga sembari ngapalin ya kan ya, sembari ngapalin, sembari membaca jurumiyah, kita juga latihan mengi'rab ya kan. Mengi'rab apa? Mengi'rab lafat-lafat yang ada di jurumiyah. Misalkan kayak fa'amal mahfudu, fa'amma ya kan, al-fa'u harfu
fa'u fasihati amma harfu syartin wa tafsilin al mahfudu, ya kan ya, mubtadaun, ya kan, marfuun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu, kayak gitu. Jadi kita latihannya apa, dengan membaca jurumiyah ini, terus kita aplikasikan i'robannya, karena banyak kitab-kitab kontemporer itu membuat khusus kitab-kitab untuk i'rob, ya. Jadi banyak pesantren-pesantren di luar sana, banyak sampai pesantren-pesantrennya itu membuat kitab-kitab karangan sendiri khusus untuk mengi'rob, ya. Jadi kalau mengi'rob di sini kan dengan bahasa Arab. Nah, kita membaca secara i'rob itu dengan bahasa Indonesia. Bil harfi, dengan huruf. Bermula lafat bil harfi jarrun wa majrurun, itu sebagai jar majrur. Muta'alliqun, yang berta'aluk bil makhfudi, dengan isim yang dibaca khofat. Bil mahfudu, dengan lafat al mahfudu. Fahuwa, ya, fahuwa, maka bermula lafat fahuwa, al-fa'u, bermula fa, waqi'atun, itu terjatuh, fi jawabi amma, di dalam jawabnya amma. Huwa, bermula huwa, domirun munfasilun, itu sebagai domir munfasil. Mabniyun, yang dimabnikan, alal fathi, atas mabni fathah. Fi mahalli raf'in, di dalam mahal rofa. Mubtadaun, itu sebagai mubtada. Ma yukhfadu bimin, al mahfudu bil harfi fahuwa, maka bermula isim yang dibaca khofat dengan huruf jar. Ma itu sesuatu, atau ma itu isim. Yukhfadu, yang dikhofatkan apa ma, bimin, dengan min, wa ila, dan ila. Nah, ini disebutkan. Wa an, dan an. Wa ala, dan ala. Wa fi, dan fi. Wa rubba, dan rubba. Wal ba'i, dan ba. Wal kafi, dan kaf. Wal lami, dan lam. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf qasam. Wahia, dan bermula huruf-huruf qasam, al wawu, itu wawu, wal ba'u, dan ba, wa ta'u, dan ta. Wa bimud, dan dengan mud. Wa mundu, dan lafat mundu. Nah, ini di mahfudotil asma itu dikumpulkan jadi satu tuh, yang asalnya mud sama mundu itu diterangkan di bab apa? Bab apa? Mud wa mundu itu diterangkan di bab apa? Di bab istisna. Ya. Tapi di awal itu tidak diterangkan. Al-ba'u, bermula ba, harfu jarrin, itu huruf jar. Wa min, dan bermula min. Wa ila, dan ila, fi mahalli jarrin, itu tetap di dalam mahal jar. Nah, jadi ba itu kan huruf jar, ya kan ya. Min itu juga huruf jar, ya kan ya. Ini kita jangan sampai salah paham, jadi
mengatakan bahwasanya huruf jar masuk kepada huruf jar, ya. Bahasa seperti itu kurang tepat, ya kan? Masuk di sini huruf jar masuk kepada, ya, min dan ila yang di qasdul lafdi, ya kan? Jadi kan bimin ya, bimin wa ila, nah sampai ilahir, ya kan? Ba ini kan, ba ini harfu jarin, min ini juga harfu jarin, ila juga harfu jarin. Nah ini ba huruf jar ini masuk ke dalam huruf jar. Ya, ini bahasanya adalah huruf jar masuk kepada huruf jar yang di qasdul lafdi, sehingga menimbulkan hukum, ya, min dan ila itu apa? Di mahal jar, ya, di mahal jar. Ai bihadal lafdi. No, keterangannya seperti itu. Nahu minka wa min nuhin. Nahu itu seumpama contoh minka wa min nuhin. Minka itu dari kamu, wa min nuhin dan dari Nabi Nuh. Famin. Nah, jadi kita jangan membaca nanti faminu, ya. Jangan membaca faminu karena ini di qasdul lafdi. Asalnya adalah fahadal lafdi, ya, apa fahadal lafdu, ya, maka bermula ini lafat apa? Min, ya. Famin maka bermula min fil awali di dalam awal, ya. Harfu jarrin itu sebagai huruf jar. Wal kafu dan bermula kaf. Jadi mingka itu fi mahal jarin itu tetap di dalam mahal jar. Nah, dijelaskan di sini kaf di sini juga di mahal jar. Kaf di sini juga bukan termasuk huruf jar, ya, bukan termasuk huruf jar karena huruf jar itu kan juga ada huruf kaf. Wafisani dan itu tetap nggak usah pakai itu deh. Wafisani dan di dalam contoh yang kedua harfu jarrin itu bermula huruf jar di mubtada muakhar. Wa nuhin dan bermula lafat nuhin majrurun itu dijarkan bimin dengan min. Nah ini contoh minka wa min nuhin, ini contoh dari huruf jar min yang mengejarkan isim, ya. Baik itu isim itu berupa isim domir atau berupa isim dohir, ya. Minka itu kan berupa isim, kafnya itu adalah isim domir, ya. Kalau misalkan nuhin itu isim dohir. Nah kita juga harus teliti di situ. Wa ilallahi marji'ukum jami'a. Wa ilallahi dan hanya kepada Allah marji'ukum bermula tempat kembalinya kalian semua.
jami'an hale semuanya kaum. Wa ilaihi dan itu wa ilaihi dan hanya kepada Allah turja'una dikembalikan siapa? Kaum. Fa'ila maka bermula ila fil awali di dalam awal yang pertama harfu jarrin itu sebagai huruf jar. Wallahi dan bermula lafat Allahi majrurun itu dijerkan bi ila dengan ila. Nih yang baru-baru nih siapa? Kevin, Reza, no. Ini maksudnya biar paham ya. Nih Al. Tadi contohnya wa ilaullahi. Iya. Yeah. Wa ilaullahi marji'ukum. Nah, ila di sini huruf jar. Paham ya? Al. Siapa Boko? Jangan ganggu, ya nggak apa-apa ganggu. Ila ini huruf jar. Huruf jar itu masuk kepada isim, ya. Setiap isim yang kemasukan huruf jar, ya, itu dibaca jar, namanya majrur. Paham ya? Setiap isim yang kemasukan huruf jar, ya, itu dibaca jar. Di sini baru pemecahannya tergantung alamat jarnya kalimat tersebut, ya kan? Misalkan di sini lafat Allah, ya kan? Allah ini kan berupa kalimat isim apa? Isim? Ya, isim alam, iya isim alam. Dari segi i'rab itu kan nanti ada isim apa? Isim mufrad, isim tasniyah, isim jama' muannats salim nanti juga ada, jama' taksir juga. Nah, Allahi ini berupa isim mufrad sehingga alamat jarnya itu adalah kasroh. Nah, paham ya? Nih siapa? Kevin. Maftu paham nggak? Hah? Ada huruf jar. Nih. Siapa nih? Jangan tidur. Ada huruf jar, ya. Paham nggak huruf jar nih? Huruf jarnya yang mana? Wa ilaullahi marji'ukum. Yang mana? Hah? Wahia. Nah, yang ila. Nah, ila ini sebagai huruf jar, ya. Huruf jar itu ketika masuk kepada isim, itu isimnya dibaca jar. Isim yang kemasukan huruf jar ini namanya majrur. Paham ya? Nah, nanti kita balik ke awal lagi di i'rab, bab i'rab. Ya. Tergantung ini kalimatnya ini berupa mufrad, tasniyah atau jama. Kalau di sini kan mufrad, berarti alamat jarnya adalah kasroh. Sama juga wa ilaihi. Ya. Wa ilaihi itu huruf jarnya masuk kepada isim domir, ya. Berarti jarnya itu
di mahal. Ya, paham ya? Ngerti kan? Perbedaan di mahal sama dohiroh. Paham ya? Terus lanjut. Wal jaru, dan bermula sesuatu yang mengejarkan, yaitu huruf jar. Wal majruru, dan lafadz yang dijarkan. Khobarun, itu sebagai khobar, muqaddamun, yang didahulukan. Marji'u, bermula lafadz marji'u, mubtadaun, itu sebagai mubtada. Muakhkharun, yang diakhirkan. Marfu'un, yang dibaca rofa, bil dhammati, dengan doma, adz-dzahirati, yang nampak. Marji'u, bermula lafadz marji'u, mudhofun, itu sebagai mudhof. Wal kafu, dan bermula kaf, mudhofun ilaihi, itu sebagai mudhof ilaih. Mabniun, yang dimabnikan, ala dhammi, atas mabni dhom. Kum, itu kumnya itu, kafnya itu berupa mudhof ilaih, mabniun alat dhammi. Nah, marji hukum nih. Ya, sebelum dilanjut nih, marji hukum, mimnya itu mim apa? Ini kan udah sering keluar nih. Marji hukum, mimnya mim apa? Dapat 1000 nih yang bisa nih. Hah? 1000-an, gak mau 1000-an? Iya. Gak apa. Apa mimnya? Ada yang tahu nggak mimnya mim apa? Marji hukum, kum. Kafnya itu kan? Alamatul jami, itu ada selanjutnya, no, diingat-ingat. Marji hukum kan kita lagi ngebahas isim domir, iya. Nah, di sini nih, fi mahalli jarin, di dalam mahal jar. Wal mimu, dan bermula mim, alamatul jam'i, itu alamat jama. Diingat-ingat, kum, kafnya itu apa? Sebagai domir, ya kan? Mimnya itu alamatul jam'i. Diingat-ingat aja, diingat-ingat. Wa jami'an, dan bermula lafadz jami'an, halun, itu sebagai hal. Muakkadatun, yang menguatkan. Wa ila, dan bermula lafadz ila, dan bermula huruf jar ila, fitsani, di dalam contoh yang kedua. Nah, ila di contoh yang kedua apa, ayo? Ila di contoh yang kedua berarti yang mana? Di mana, Odon? Hah? Kan ada yang C. Iya, huruf jar di sini kan ada dua contoh. Yang pertama kan ilallahi marji'ukum jami'an. Itu ilah yang pertama. Kita sekarang membahas wa ila fisani. Ilah di dalam contoh yang kedua. Berarti contoh yang kedua yang mana?
Nah, wa ilaihi di sini berarti ada dua contoh ya. Yang masuk kepada isim dohir, ada yang masuk kepada isim domir. Harfu jarin yang kedua juga dinamakan huruf jar. Wal ha'u dan bermula ha. Hanya berarti apa? Ilaihinya itu hinya. Fi mahalli jarin itu di dalam mahal jar. Wal jaru dan bermula huruf yang mengejarkan. Wal majruru dan isim yang dijarkan. Muta'alliqun itu berta'aluk bil fi'li dengan fi'il. Ba'dahu di dalam setelah lafaz ilaihi. Nah, itu juga nanti kita nih disuruh meneliti nih ya, bahwasannya ilaihi turja'una, ilaihi itu jar majrur ya kan ya. Huruf jar yang selain zaidah itu memiliki ta'aluk ya. Ta'aluknya kemana? Di sini disebutkan ta'aluknya jatuh setelah huruf jar. Nah, kita teliti nanti pas belajar, apakah bisa huruf jar itu berta'aluk terhadap fiil setelahnya. Nah, itu jadi kita kembangkan wawasan kita, kembangkan pemahaman kita itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di diri kita. Jadi jangan sampai lupa ya, ketika timbul pertanyaan itu langsung dicari ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita udah timbul pertanyaan nih, Al bangunin. Kita udah timbul pertanyaan, ya kan? Nyari di ntar gitu. Bisa-bisa kita pertanyaan yang kita pikirin tadi itu bisa-bisa lupa kalau mau kita tulis. Paham ya? Paham. Gak usah yang aneh-aneh dulu, udah kita belajar jurumiyah. Paham ya? Ini yang baru-baru nih. Siapa? Ayo, kamu udah bisa baca jurumiyah belum? Hah? Nggak ada artinya. Sedangkan nanti imtihan yang dites kan membaca jurumiyah tanpa ada artinya. Ya kan? Berarti latihan dari sekarang. Siapa Rini juga nih? Udah bisa baca jurumiyah belum? Itu bangunin, tokonya mau buka. Bilang, Indomaretnya mau buka. Nah, minggir, Indomaretnya mau buka. Paham ya? Di sini nyampe sini paham ya? Sampai sini paham ya? Jadi kita nanti pas baca jurumiyah itu juga harus paham ya. Nanti pas musyawarah atau mudzakarah, pertanyaan seperti itu mudah sekali kita jawab dari kafrawi. Paham ya? Siapa maftu? Dibaca jurumiyahnya ya, jangan nunggu disuruh baca. Kita harus timbul yang namanya inisiatif ya. Udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.